Halo semuanya, pernah nggak sih Bapak Ibu Guru merasa kayak lagi jadi dirigen orkestra, tapi setiap musisinya memainkan lagu yang beda-beda? Nah, kira-kira begitulah rasanya mengajar di kelas kita yang super beragam. Hari ini kita bakal bahas tongkat ajaib buat situasi itu, pembelajaran berdiferensiasi. Yuk, langsung kita bedah bareng-bareng. Oke, jadi begini alur kita hari ini. Pertama, kita lihat dulu tantangan nyata di kelas. Terus, kita kenalan sama solusinya. Nah, setelah itu kita akan kupas tuntas 3 strategi utamanya. Apa yang diajarkan, gimana cara belajarnya, dan gimana siswa bisa nunjukin kalau mereka udah paham. Dan di akhir, kita akan lihat hasilnya, sebuah kelas di mana setiap anak bisa jadi bintang. Yuk, kita mulai dari dasarnya dulu. Kita semua tahu kan kalau satu kelas itu isinya bukan cuma satu tipe siswa. Wah, macam-macam banget. Ada yang cepet nangkep, ada yang butuh pelan-pelan, ada yang belajarnya harus lihat gambar, ada juga yang nggak bisa diem. Nah, ini nih tantangan kita sehari-hari. Pasti pertanyaan ini sering banget muncul di kepala kita ya. Rasanya tuh kayak kita disuruh ngelatih pelari sprint, pelari maraton, sama perenang tapi di lintasan lari yang sama. Kelihatannya mustahil kan? Jadi gimana caranya biar semua anak bukan cuma sampai garis finish, tapi juga bisa pecahin rekor mereka masing-masing? Nah, disinilah solusinya datang. Ini bukan metode yang kaku, tapi lebih ke sebuah cara pandang baru. Pembelajaran berdiferensiasi itu pendekatannya fleksibel banget, dan melihat keberagaman siswa itu bukan sebagai masalah, tapi justru sebagai sebuah kekuatan. Jadi intinya pembelajaran berdiferensiasi itu apa sih? Gampangnya gini, ini tuh cara ngajar yang nyamperin murid di level mereka masing-masing. Dan yang paling penting, peran kita sebagai guru juga berubah. Kita bukan lagi satu-satunya sumber ilmu di depan kelas, tapi lebih kayak fasilitator atau pemandu yang nemenin mereka di perjalanan belajar mereka. Strukturnya sebenarnya simpel banget loh, cuma ada 3 pilar utama. Coba bayangin deh, ada konten, yaitu apa yang dipelajari, lalu ada proses, yaitu bagaimana cara belajarnya, dan terakhir, produk, yaitu bagaimana mereka membuktikan pemahamannya. Yuk kita gali satu persatu. Oke, kita mulai dari yang pertama, konten. Ini soal apanya? Materi, ide, dan skill yang kita mau siswa kuasai. Kata kuncinya di sini cuma satu, penyesuaian. Tujuannya itu simple tapi efeknya luar biasa. Kita memastikan setiap siswa, entah yang paling cepat atau yang butuh bimbingan lebih, punya jalur untuk sampai ke puncak pemahaman yang sama. Ingat ya, ini bukan berarti kita nurunin standarnya, tapi kita sediain banyak jalur pendakian yang berbeda. Gimana caranya? Gampang kok. Coba deh kasih pilihan bacaan dengan tingkat kesulitan yang beda. Atau gunakan sumber belajar yang beragam. Ada buku, video, bahkan game. Nah, yang paling seru, hubungkan tugasnya sama minat mereka. Anak yang suka gambar bisa bikin poster. Anak yang suka nulis bisa bikin cerita. Yang suka riset, ya biarkan dia riset kecil-kecilan. Ini yang mengubah tugas jadi sesuatu yang mereka suka. Lanjut ya, pilar kedua, proses. Kalau konten itu apa yang dipelajari, proses ini adalah bagaimana mereka mencerna materinya. Ini tuh kayak dapurnya, tempat informasi diolah jadi pemahaman. Kunci dari diferensiasi proses itu adalah pilihan. Coba lihat bedanya. Di satu sisi ada anak yang lebih suka belajar sendiri, butuh tenang buat mikir. Di sisi lain ada anak yang idenya baru keluar kalau lagi diskusi bareng teman-temannya. Nah, dengan ngasih mereka pilihan, kita bukan cuma mengakomodasi gaya belajar, tapi kita juga kasih mereka kekuatan untuk ngatur cara belajar mereka sendiri. Selain itu, ada strategi lain juga loh. Coba bayangin serunya kelompok belajar yang isinya campur aduk, di mana mereka bisa saling melengkapi. Atau betapa berharganya bimbingan satu-satu buat siswa yang emang butuh perhatian lebih. Kadang, momen aha itu bisa muncul dari situ. Dan sekarang pilar terakhir yang, jujur aja, sering banget kita lupakan. Produk. Ini bukan soal apa atau bagaimana mereka belajar, tapi soal bagaimana mereka membuktikan kalau mereka sudah paham. Ujian pilihan ganda, itu cuma salah satu cara, bukan satu-satunya. Pola pikir di baliknya itu kuat banget. Kita mau menilai pemahaman siswa, bukan kemampuan mereka ngerjain soal dengan format tertentu. Coba kita tanya diri sendiri, kita mau nguji pengetahuan sejarah mereka atau kemampuan mereka melingkari jawaban yang benar. Diferensiasi produk itu intinya, ngasih panggung buat setiap siswa menunjukkan kehebatan mereka dengan cara mereka sendiri. Dan lihat deh, pilihan itu banyak dan seru banget. Anak yang jago ngomong bisa presentasi, yang jiwa seninya tinggi bisa bikin proyek visual atau infografis, yang hobi nulis bisa bikin cerita, atau bahkan mereka bisa bikin portofolio karya terbaik mereka. Tiba-tiba, penilaian itu bukan lagi momen yang menakutkan, tapi jadi ajang perayaan pencapaian. Oke, jadi kita udah punya 3 pilarnya, konten, proses, dan produk.
Sekarang, kalau ketiganya kita gabungkan, apa sih yang sebenarnya kita bangun di kelas? Nah, inilah tujuan akhirnya. Waktu kita melakukan diferensiasi konten, proses, dan produk, kita itu nggak cuma sekedar mengajar. Kita lagi membangun sebuah ekosistem belajar. Sebuah lingkungan di mana setiap siswa, tanpa terkecuali, merasa diperhatikan, merasa tertantang dengan pas, dan merasa mereka bisa sukses. Inilah kelas impian, di mana belajar jadi petualangan, bukan lagi kewajiban. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi kenapa ini penting, tapi gimana caranya saya bisa mulai besok. Nggak perlu langsung besar-besaran kok. Mungkin bisa dimulai dengan menawarkan 2 pilihan bacaan. Atau biarkan siswa memilih mau kerja sendiri atau berkelompok. Ingat, perubahan besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Dari satu guru yang peduli di dalam satu kelas. Anda siap?